Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Aisyah dan Suhada. kita bakal belajar bareng-bareng lagi tentang apa mas? Tentang apa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, tapi sebelum kita membahas hal tersebut, jangan lupa subscribe dan kalau teman-teman pengen tahu apa yang kita bahas, tonton sampai habis videonya, oke? Oke. Langsung aja dibahas. Tentang apa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Memang ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak pernah lepas dari 5 ini, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kita definisikan dulu. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa ya. Itu sunnah. Yang ketiga mubah. Mubah ini dilakukan ya tidak dapat apa-apa, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, wong barang mubah. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah kita ketika melakukan perkara yang makruh tidak mendapatkan dosa, tidak dapat apa-apa. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh. Yang terakhir adalah haram. Haram itu ketika kita melakukan berarti dosa, ketika meninggalkan berarti pahala. Kebalikannya ya, wajib kebalikannya haram, sunnah kebalikannya makruh, dan di tengah-tengah adalah mubah. Itu 5 hal ini kita tidak bisa lepas dari 5 hal ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Contoh tidur itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Tidur itu bisa mubah. Kalau tidak diniati, tidak berdoa, itu mubah. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Bisa sunnah, artinya bisa mendapatkan pahala. Kalau apa? Kalau tidurnya diniati dan berdoa, itu tidur yang sunnah atau tidur yang mendapatkan pahala. Lalu ada tidur yang makruh, juga ada, bahkan ada tidur yang haram. Kok bisa tidur haram? Contohnya orang sudah mau sholat, sudah mau masuk waktu sholat, kok tidur? Sedangkan dia tahu tidurnya itu lama. Misalkan sholat subuh ya, sudah mau jam 4:30 belum subuh, kok dia tidur? Sedangkan dia kira dia tidurnya itu pasti lama ya, pasti melewati 4 jam, 5 jam, dan sedangkan waktu subuh itu sebentar. Tidur yang seperti itu ya yang bisa berdampak buruk karena tidurnya sampai melanggar kewajiban. Itu tidur yang haram, tidak diperbolehkannya. Itu ya tidak baik dilakukan. Oke, itu tidur ya. Terus kegiatan sehari lagi kita contohnya makan. Makan itu wajib atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram. Makan mubah. Sama kayak tidur. Ya, bisa mubah. Kalau tidak diniati, tidak berdoa, tidak ada apa-apa, itu makanya mubah. Makan ya ora dosa, makan ya ora pahala. Namanya makan yang mubah. Tapi ada makan yang bisa mendapatkan pahala, artinya makan yang sunnah. Kalau dilakukan makan itu mendapatkan pahala, berarti sunnah kan? Kalau makannya diniati dan berdoa, menjadi makannya sunnah. Dan kadang makan juga bisa menjadi wajib. Kapan makan itu menjadi wajib? Ketika kalau tidak makan mati. Orang ini kalau tidak makan pasti mati. Berarti makannya menjadi wajib. Karena apa? Karena menjaga diri, mempertahankan diri dari kematian, itu hukumnya wajib. Selagi masih bisa ya. Berarti makannya wajib. Kalau memang dia tidak makan akan menimbulkan kematian, maka makannya menjadi wajib. Ada makan yang makruh. Kalau makan keluargen contohnya, makannya jadi makruh. Atau makan yang makanan yang haram, jadi makannya menjadi
haram. Makan ikan babi itu makannya haram karena makan perkara yang haram. Itu contoh makan saja bisa menjadi 5, kadang bisa mubah, kadang bisa sunnah, kadang bisa wajib, kadang bisa makruh, kadang bisa haram. Itu makan. Dan pula lain-lain dari kegiatan kita seperti misalkan seorang kepala rumah tangga, suami itu mencari nafkah, bekerja dengan niat mencari nafkah untuk keluarganya, maka kerjanya itu menjadi wajib karena menafkahi istri dan keluarga wajib bagi seorang suami. Berarti pekerjaannya dia wajib. Kalau pekerjaannya wajib berarti mendapatkan pahala kalau dilakukan, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Meninggalkan mencari nafkah itu dosa bagi para suami. Karena apa? Karena memberi nafkah kepada istri adalah wajib. Terus ada lagi berarti kemungkinan seorang suami dari bangun tidur itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh ya. Makan terus sholat duhur, sholat asar itu ada yang wajib sholatnya, ada yang sunnah, sholat sunnah misalkan, itu banyak sekali dilakukan. Itu contohnya lagi apa lagi ya guys, kita kehidupan kita sehari-hari. Gosip misalkan ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan terus bikin gosip ngerasani wong, itu juga tidak boleh. Rasanya wong apa? Wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram? Rasanya wong? Haram. Ngerasani wong kan? Iya. Haram. Enggak, tergantung. Bisa haram, bisa sunnah. Yang sunnah ngerasani wong sing apik-apik. Membicarakan kebaikan orang lain, itu bagus. Sunnah. Tapi kalau ngerasani wong yang jelek-jelek, itu enggak boleh. Haram, namanya ghibah. Kalau ngerasani kejelekan orang buat belajar, ngerasain kejelekan orang buat belajar. Contohnya? Ya misalkan Kita jangan sampai seperti ini nanti. Ya, misalnya itu. Ya alangkah baiknya menggunakan cara yang baik. Jangan sampai kita menyebut orangnya, merek misalkan, nggak boleh ya. Kalau menyebut itu macam ngerasa nih. Seumpama ya kita bikin kalau mau ngomong keburukan orang lain, kita jangan sampai menyebut orangnya. Itu yang paling penting. Karena kalau menyebut orangnya sudah pasti kita menentukan dia, ya kan? Boleh kita membuat contoh yang tidak baik, tapi tidak boleh menyebutkan orangnya. Karena menyebut orangnya sama saja ghibah, sama saja kita ngomong jelek orang lain yang sudah tertentu, ya kan? Terus apa lagi nih? Masak, nyuci piring, nyuci baju bagi seorang istri. Itu sunnah, wajib, mubah, makruh atau haram? Apa wajib? Ya bisa tergantung 5 itu. Tergantung 5. Coba kamu sendiri, kamu kan yang jadi istri. Misal masak ya, bisa wajib. Kenapa? Untuk melayani suaminya, ya kan? Sunnah. Karena masaknya berdoa, niatnya mulai gimana dong? Gimana itu? Ya, Sunnah. Kalau istri itu kewajibannya satu. Apa? Menuruti suami, melayani suami, menuruti suami. Kalau suami kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin. Kalau istri kewajibannya melayani dan mematuhi suami. Kalau memang itu perintah dari suami dan perintahnya itu tidak melanggar agama, maka wajib dilakukan. Kalau memang si suami mewajibkan, kamu wajib masak, dan masak itu memang benar adanya dari tidak melanggar melanggar agama, tidak apa memerintah, asalkan yang diperintah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kegiatan lain. Misalkan kan ada kadang orang sholat aja bisa karena uzur tidak wajib sholat kan, apalagi yang lain. Misalkan masak kan dia kalau sakit tidak masak, itu salah kalau dipaksakan untuk memasak. Kalau suami memerintahkan suami istri masak dan istri bisa waktunya, bisa kesempatannya, memang bisa masak, itu berarti harus masak. Oke? Kecuali suami nyuruh masak tidak ngasih uang belanja, itu nggak wajib masak. Ya. Kalau sudah dikasih uang belanja, dikasih peralatan, dikasih macam-macam, tinggal masak, kok nggak masak, itu istri yang dur. Jadi masak bisa jadi haram kalau misalkan suami memerintahkan hal lain tapi kita malah masak kayak gitu misal, atau gimana?
Ya bisa. Soalnya misalkan suami memerintahkan apalah ya, yang baik-baik ini ya. Tapi kau melakukan yang lain, itu berarti ya kecuali nanti suaminya ridho. Ya kalau suaminya ridho, kalau suaminya nggak ridho, ya itu yang menjadi masalah. Ya kalau bisa cari suami yang ridhoan lah, yang jangan ridhoan ya. Aku insya Allah ya yang bisa memaklumi seorang istri, karena bahaya memang dalam masalah uang, dalam masalah nafkah itu tanggung jawab itu pada suami sepenuhnya. Makanya tugas suami memang berat di situ. Surga nerakanya istri juga bisa ditanggung oleh suaminya. Itu kan resiko yang sangat berat. Menurut saya sangat berat, beban yang tanggung jawab yang sangat berat, sehingga sebisa mungkin kita saling melengkapi. Oke? Terus apalagi kegiatan sehari-hari kita yang akan kita bahas, itu apakah itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau malah haram? Apalagi kegiatan kita? Mandi. Nonton TV. Nonton TV apa? Apakah nonton TV itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Gimana? Tergantung Apanya? nonton TV ya. Pedong haram kalau nontonnya itu acara-acara yang buruk, terus membuang-buang waktu. Kalau acara-acara yang berbau maksiat, Iya. aja tidak kalau bisa jangan menonton tontonan yang berbau maksiat. Terus makruh. Iya. Kalau berlebihan nontonnya tidak kenal waktu. ya. Ya kalau nggak sampai lupa sholat mah haram. Iya. Kalau paling sampai lupa makan lah, tidak apa-apa lah ya. Kalau makanan kamu tidak wajibnya. Kan belum, kalau nggak makan nggak mati kan? Enggak. Ya, berarti kalau sampai lupa makan lah itu sampai lupa atau malah dipanggil oleh suami nggak dengar gara-gara nonton TV. Jadi Gimana? Iya dong. Terus apa? Terus lagi Bisa nggak tuh nonton TV wajib atau sunnah? kalau sunnah bisa. Apa niatnya? Kalau wajib ngaji juga gitu. bisa. Ya kalau sunnah itu kalau nonton yang baik-baik, edukasi, menambah wawasan, baik wawasan keilmuan nasional atau keilmuan keagamaan, itu jadi sunnah. Jadi wajib kalau tontonan TV itu memberikan pengetahuan yang wajib-wajib seperti sholat, puasa yang kita belum tahu tentang tata caranya. Kita wajib nonton TV. Kalau di TV itu memang mengajarkan tentang tata cara sholat, tata cara puasa yang itu memang wajib dan kita belum menguasainya. Kita wajib nonton TV itu. Bisa jadi. Ya. Oke ya. Mungkin cukup itu kita memperincikan, kita membahas tentang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita sudahi dulu belajar kita sampai di sini. Jangan lupa apa? Jangan lupa tonton, subscribe, comment, and like. Ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.